Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu mengenai studi kasus manajemen barang yang ada di museum. Namun, sebelum kami mempresentasikan hasil dari program kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM akhir 231. Saya Regina Selindardi dengan NPM akhir 025. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami mengenai studi kasus manajemen barang yang ada di museum. Studi kasus yang kami gunakan adalah studi kasus mengenai manajemen barang yang berada di museum, yang dimana setiap barang yang berada di museum akan diatur sesuai nama dan tahun barang tersebut dimasukkan ke dalam museum. Alasan utama kami dalam memilih studi kasus ini karena implementasi dari studi kasus ini yang akan memudahkan petugas di museum untuk mengetahui nama-nama barang yang berada di museum beserta tahunnya yang terbilang cukup banyak. Penerapan dari studi kasus ini juga sesuai dengan konsep Q, yaitu first in, first out, yang dimana nantinya barang dengan tahun terlama yang berada di museum digantikan dengan barang dengan tahun terbaru. Penerapannya juga cukup sederhana dan mudah dipahami. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa C. Materi yang kami gunakan terdapat 3 materi. Yang pertama ada ADT, yaitu Abstract Data Type. Yang kedua ada Linked List, dan yang ketiga adalah Q. Alasan penggunaan ADT. Penggunaan ADT pada program ini adalah untuk mendefinisikan setiap barang yang berada di museum dan menyimpan atribut seperti nama dan tahun, serta penunjuk ke barang berikutnya. Hal ini memudahkan kita untuk menyimpan barang-barang di museum secara dinamis menggunakan linked list. Kemudian adalah alasan penggunaan linked list. Fungsi linked list dalam program memungkinkan barang-barang diatur dalam urutan yang fleksibel. Pointer next pada struktur barang yang menghubungkan barang satu dengan barang berikutnya menciptakan daftar barang yang saling terhubung. Setiap kali barang baru ditambahkan, ia diletakkan di akhir daftar menunjuk next ke 0, dan ketika barang dihapus, barang pertama dihapus dan pointer head digeser ke barang berikutnya. Alasan penggunaan Q. Program ini menggunakan konsep Q untuk menambahkan barang di akhir dengan fungsi tambah barang dan menghapus barang dari depan dengan fungsi hapus barang. Konsep FIFO diterapkan untuk memastikan bahwa barang yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya adalah implementasi dari ADT. ADT barang adalah definisi abstrak dari barang yang memiliki 2 atribut utama, yaitu nama untuk menyimpan nama barang dan tahun untuk menyimpan tahun barang dimasukkan ke museum. Kemudian ada next sebagai penunjuk yang menunjuk ke barang berikutnya. Ini memungkinkan barang-barang terhubung dalam linked list. Kemudian adalah implementasi dari linked list. Fungsi ini digunakan untuk membuat node baru dalam linked list yang nantinya akan dimasukkan ke dalam queue. Setiap kali pengguna menambahkan barang baru melalui menu, fungsi ini akan dipanggil untuk membuat objek baru yang menyimpan informasi tentang barang tersebut sebelum barang dimasukkan ke dalam daftar barang museum. Kemudian yang ketiga adalah queue. Penggunaan queue dalam program kami yang pertama adalah digunakan untuk memasukkan barang baru dan menghapus barang lama dari daftar atau antrian. Dan yang kedua adalah pada linked list pula telah dijelaskan bahwa queue pada program yang kami gunakan ini menggunakan implementasi dari linked list di mana queue dibangun dengan dasar linked list. Dan yang ketiga, barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Dan yang terakhir adalah queue adalah model antrian yang bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Implementasi queue untuk penambahan barang. Fungsi tambah barang digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam queue yang ingin diimplementasikan menggunakan linked list. Menggunakan linked list barang yang ditambahkan akan dimasukkan di bagian belakang daftar atau antrian.
Implementasi queue untuk penghapusan barang. Fungsi hapus barang digunakan untuk menghapus barang dari antrean yang diimplementasikan menggunakan linked list. Barang yang dihapus adalah barang yang berada di depan daftar atau antrean atau barang pertama yang dimasukkan, sesuai dengan konsep antrian FIFO, di mana barang yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Implementasi queue untuk menampilkan barang. Fungsi tampilkan barang digunakan untuk menampilkan daftar barang yang ada di dalam antrean atau daftar yang diimplementasikan sebagai linked list. Fungsi ini bersifat iteratif, yang berarti menggunakan loop untuk menampilkan setiap barang dari linked list satu persatu hingga barang terakhir. Selanjutnya adalah main. Deklarasi variabel utama berfungsi untuk menginisialisasi pointer ke head dari linked list yang mewakili antrean barang, menyimpan pilihan pengguna dalam menu, menyimpan nama dan tahun barang ke dalam daftar. Kemudian ada penggunaan loop. Loop ini akan terus menampilkan menu dan meminta input dari pengguna hingga pengguna memilih opsi 4, yaitu keluar. Kemudian ada juga penggunaan switch case. Jika pengguna memilih 1, program meminta input nama dan tahun barang. Memilih 2, program akan memanggil fungsi penghapus barang. Memilih 3, program akan menampilkan daftar barang yang ada di antrian. Dan keempat, dan memilih 4, program akan mencetak pesan keluar dari program. Jika pengguna memasukkan angka yang tidak valid, bukan 1 hingga 4, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Untuk output program dari studi kasus kami ini, yang pertama adalah menu utamanya. Pada menu utama, ini akan ditampilkan 4 pilihan, yakni pilihan pertama untuk menambah barang, pilihan kedua untuk menghapus barang, pilihan ketiga untuk menampilkan semua barang, dan pilihan keempat untuk keluar dari program. Dan pada pilihan ini akan ditampilkan pula input user untuk memilih. Kemudian di sini adalah pilihan pertama. Jika kita menginput pilihan pertama, maka selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan nama barang dan tahun barang, kemudian barang otomatis berhasil ditambahkan. Seperti contoh yang telah kami buat di PPT ini, yang dimana saat kita memilih 1, kita akan diarahkan untuk memasukkan nama barang dan juga tahunnya, dan maka akan secara otomatis barang ditambahkan ke dalam daftar barang yang berada di museum. Kemudian pilihan kedua, jika kita menginputkan pilihan kedua, yakni menghapus barang, maka barang akan terhapus otomatis sesuai dengan prinsip queue, yakni barang yang pertama kali masuk akan menjadi barang yang pertama kali keluar. Kemudian ada pilihan ketiga. Jika kita menginput pilihan ketiga, yakni menampilkan barang, maka semua barang yang sudah ditambahkan dan belum terhapus akan ditampilkan. Contohnya saja seperti pada output program ini, ditampilkan nama barang yaitu pedang dan naskah serta tahun barang tersebut dimasukkan ke dalam museum. Tetapi untuk nama barang patung yang sebelumnya telah diinputkan dan telah dihapus tidak akan dimunculkan dalam daftar barang. Kemudian pilihan keempat, pada pilihan terakhir atau pilihan keempat ini, jika kita menginput angka 4 yakni keluar, maka otomatis keluar dari program dan program dihentikan. Kemudian, yang terakhir adalah pilihan tidak valid. Apabila pengguna memasukkan angka selain dari nomor 1 hingga 4, maka program akan memberi pesan bahwa pilihan pengguna tidak valid. Baiklah, selanjutnya di sini kami juga akan mendemokan hasil dari program yang telah kami buat mengenai manajemen barang yang berada di museum. Di sini dapat kita lihat bahwa kami menggunakan konsep abstrak data type untuk mendeklarasikan nama barang, kemudian tahun barang yang dimasukkan ke dalam museum. Kemudian, di sini juga ada penggunaan atau konsep dari linked list, yaitu untuk
membuat barang baru, yang dimana ini digunakan untuk membuat node baru ke dalam struktur data linked list. Node ini merupakan representasi dari barang yang akan disimpan dalam antrian. Fungsi ini pertama mengalokasikan memori untuk barang baru menggunakan fungsi malloc. Fungsinya untuk mengalokasikan blok memori sebesar ukuran tipe data sesuai barang yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian, memori yang dipilih adalah pointer bertipe void yang kemudian diubah tipenya menjadi pointer bertipe barang. Artinya, pointer barang baru sekarang menuju ke sebuah node baru yang akan menyimpan informasi barang. Kemudian ada fungsi untuk strcpy barang baru adalah fungsi untuk menyalin string. Dalam hal ini, string nama yang diberikan sebagai parameter fungsi akan disesuaikan ke dalam atribut nama dari objek barang baru. Ini berarti nama barang yang diberikan oleh pengguna sebagai input akan disimpan dalam file nama dari node barang baru tersebut. Atribut tahun dari objek barang baru diisi dengan nilai tahun yang diberikan sebagai argumen kefungsian buat barang. Ini menyimpan tahun barang, dimasukkan ke museum dalam node baru. Atribut next dari barang baru diinisialisasi dengan null, artinya node ini belum terhubung ke barang lainnya dalam daftar linked list. Ini penting untuk memastikan bahwa saat node baru pertama kali dibuat, ia tidak terhubung dengan node apapun atau dengan barang lain. Fungsi buat barang mengembalikan pointer ke node barang baru yang baru saja dibuat, dan pointer ini akan digunakan oleh fungsi lain, misalnya fungsi tambah barang untuk menambahkan node ini ke dalam linked list. Kemudian di sini juga dapat kita lihat ada penggunaan dari konsep queue untuk fungsi tambah barang yang digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam antrian yang diimplementasikan menggunakan linked list. Barang yang ditambahkan akan dimasukkan di bagian belakang antrean sesuai konsep FIFO, yaitu first in, first out. Nah, di sini baris ini memanggil fungsi buat barang untuk membuat node baru atau barang baru dengan nama dan tahun yang diberikan sesuai atau sebagai parameter. Fungsinya, buat barang akan mengembalikan pointer ke node baru tersebut yang disimpan dalam variabel barang baru. Kemudian juga ada penggunaan if. Baris ini memeriksa apakah head bernilai null, yang berarti antrian masih kosong atau tidak ada barang dalam linked list. Jika head bernilai null atau antrian kosong, maka barang baru akan menjadi node pertama dalam antrian. Oleh karena itu, pointer head diisi oleh barang baru. Kemudian, jika head tidak null, artinya sudah ada barang dalam antrian atau linked list, maka kita perlu menambahkan barang baru di akhir antrean. Kemudian, ada juga penggunaan loop yaitu while. Ini adalah loop yang digunakan untuk mencari node terakhir dalam linked list. Kondisi ini bisa berarti sama dengan 0, berarti selama ada node berikutnya, kita akan terus bergerak ke node berikutnya. Baris ini menggerakkan tipe ke node berikutnya dalam linked list. Proses ini terus berulang sampai kita menemukan node terakhir di mana time next-nya itu bernilai 0. Baris ini akan mencetak pesan ke layar mengonfirmasi bahwa barang baru telah berhasil ditambahkan ke dalam daftar manajemen yang ada di museum dan sesuai dengan tahun barang tersebut dimasukkan ke dalam museum. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi queue yang digunakan untuk fungsi menghapus barang, yang dimana digunakan untuk menghapus barang dari antrian yang diimplementasikan menggunakan linked list. Barang yang dihapus adalah barang yang berada di depan antrian atau barang pertama yang dimasukkan sesuai dengan konsep antrian FIFO, di mana barang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Di sini dapat kita lihat ada penggunaan if. Baris ini memeriksa apakah head bernilai 0, yang berarti antrian kosong,
atau tidak ada barang dalam antrian atau dalam daftar tertaut. Jika link list kosong, tidak ada barang yang bisa dihapus. Kemudian, jika head bernilai 0 atau tidak ada barang di antrian, pesan ini dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa tidak ada barang yang bisa dihapus. Kemudian, fungsi ini berakhir di sini jika tidak ada barang yang bisa dihapus. Selanjutnya, untuk baris berikutnya adalah baris untuk membuat pointer temp yang menunjukkan ke node pertama dalam link list atau barang yang berada di depan antrian. Baris ini memindahkan head ke node berikutnya, yaitu barang kedua dalam antrian jika ada. Setelah ini, node pertama tidak lagi terhubung ke link list dan siap untuk dihapus. Baris ini mencetak nama dan tahun barang yang dihapus untuk memberitahu pengguna barang mana yang dihapus dari daftar manajemen yang ada di museum. Kemudian, untuk yang berikutnya adalah penggunaan queue untuk fungsi iteratif untuk menampilkan daftar barang dalam tabel. Fungsi ini bekerja berdasarkan konsep antrian FIFO, yaitu first in, first out. Barang pertama yang dimasukkan akan menjadi barang pertama yang keluar. Dalam konteks ini, setiap kali kita menghapus barang, kita selalu menghapus barang yang berada di depan antrian, dan barang berikutnya akan menjadi barang baru di depan antrian. Fungsi tampilkan barang ini digunakan untuk menampilkan daftar barang yang ada di dalam antrean atau di dalam daftar manajemen barang museum yang diimplementasikan sebagai link list dalam bentuk tabel. Fungsi ini bersifat iteratif yang berarti menggunakan loop untuk menampilkan setiap barang dari link list satu persatu hingga barang terakhir. Di sini terdapat penggunaan if. Baris ini memeriksa apakah link list kosong, yaitu pointer head bernilai 0. Jika head bernilai 0, maka tidak ada barang yang tersimpan di antrian. Jika link list kosong, akan mencetak pesan bahwa daftar barang kosong. Garis-garis ini digunakan hanya untuk tampilan yang lebih rapi. Kemudian, jika link listnya tidak kosong, maka akan ditampilkan di layar, yaitu baris ini mencetak daftar-daftar barang yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagian utama dari program ini, yaitu integer main-nya. Di sini dapat kita lihat dalam pertama sekali di integer main itu ada deklarasi variabel utama, yaitu ada nama barang yang nantinya diinputkan oleh user dan juga tahun yang nantinya juga akan diinputkan oleh user. Dan kemudian di sini juga ada judul untuk judul dari program yang akan di-runningkan di program ini. Kemudian di sini juga dapat kita lihat bahwa ada penggunaan program loop terkhusus, yaitu do while. Program ini menggunakan loop do while untuk terus menampilkan menu hingga pengguna memilih untuk keluar. Di sini terdapat 4 pilihan yang dapat kita lihat. Yang pertama itu ada tambah barang, kedua hapus barang, ketiga tampilkan barang, dan yang keempat itu keluar. Kemudian juga ada fungsi switch case untuk mengolah pilihan. Setelah pengguna memilih angka program, akan masuk ke dalam switch untuk menjalankan salah satu dari operasi berikut, yaitu yang pertama ada tambah barang. Jika pengguna memilih satu, program meminta input nama dan tahun barang. Setelah menerima masukan, fungsi tambah barang dipanggil untuk menambahkan barang ke dalam daftar manajemen barang di museum. Fungsi ini juga bisa mengupdate antrian dengan menambahkan barang baru ke bagian akhir dari link list. Kemudian untuk
Yang kedua itu ada hapus barang. Jika pengguna memilih pilihan kedua, program akan memanggil fungsi hapus barang. Fungsi hapus barang akan menghapus barang pertama dari antrean sesuai konsep FIFO, first in, first out. Jika link list kosong, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada barang untuk dihapus. Kemudian, pilihan ketiga yaitu jika pengguna memilih pilihan ketiga, program akan menampilkan daftar barang yang ada di antrean. Tampilkan barang ini akan menampilkan semua barang dari yang pertama masuk hingga yang terakhir di dalam tabel kecuali barang yang telah kita hapus dari daftar manajemen barang yang ada di musim ini. Kemudian yang keempat itu adalah jika pengguna memilih pilihan keempat, program akan mencetak pesan bahwa pengguna telah keluar dari program dan menghentikan program. Kemudian yang terakhir di sini adalah jika pengguna memasukkan angka yang tidak valid, yaitu bukan dari pilihan angka pertama hingga keempat, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Nah, di sini kami juga akan menampilkan hasil dari program ini. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 4 pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna. Yang pertama ada tambah barang, kedua ada hapus barang, ketiga ada tampilkan barang, dan yang keempat ada keluar. Di sini kita coba untuk memilih pilihan pertama, yaitu untuk menambahkan barang. Contohnya saja kita memasukkan nama barangnya di sini beserta dengan tahunnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa barang yang bernama patung dari tahun 1930 telah berhasil ditambahkan ke dalam daftar manajemen barang yang ada di museum. Kemudian, di sini kita coba pilih angka 1 lagi untuk menambah barang selanjutnya. Contohnya saja kita menambahkan cermin. Yang dimasukkan pada tahun 1945. Nah, di sini dapat kita lihat juga barang yang bernama cermin dari tahun 1945 telah berhasil ditambahkan ke dalam manajemen barang yang ada di museum. Kemudian, di sini apabila kita pilih pilihan kedua, maka akan secara otomatis barang yang pertama kali kita masukkan akan yang menjadi pertama kali dikeluarkan dari manajemen barang yang ada di museum. Nah, ini dapat kita lihat bahwa barang yang bernama patung dari tahun 1930 dihapus dari daftar barang museum. Kemudian, di sini apabila kita memilih pilihan ketiga, maka dapat kita lihat di sini bahwa daftar barang di museum itu ada cermin yang dimasukkan ke museum pada tahun 1945. Nah, di sini apabila kita memasukkan pilihan yang tidak berada di angka 1 hingga 4, contohnya saja kita masukkan angka 5, maka di sini program akan memunculkan pesan bahwa pilihan yang dimasukkan itu tidak valid. Kemudian, jika kita memilih pilihan keempat, maka di sini program akan memunculkan bahwa kita telah keluar dari program dan program telah dihentikan. Nah, kesimpulan dari program ini adalah mengimplementasikan antrian menggunakan link list untuk mengelola barang-barang di museum berdasarkan tahun masuk. Dan terdapat 4 opsi, yaitu menambah barang ke antrian, menghapus barang dari antrian, menampilkan seluruh barang, dan juga keluar dari program. Nah, itu dia hasil presentasi kami dan juga demo program yang telah kami lakukan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, kami memohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat hasil presentasi kami. Itu saja, sekian dan terima kasih.